They call me PROPHET. I count up all the thoughts I see. I hit up a premium snap and ask her for some pics of feet. What? She looks shawty. Asian bitches, man, they make me so horny. Put it in a booty and I'm recording. Call me a simp little bitch, I'm reporting. I got 1, 2, 3, 4 traps and they got asses. I got 1, 2, 3, 4 bags they in the back. And young, he called me up and say he got some shit that ain't whack. I told that bitch to go away and then she start talking back. She sound like Kimi da yo, Kimi nanda yo. Membahas permasalahan aborsi sudah merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi pada dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Kita masuk dalam rumusan masalah yang terdiri dari apa pengertian aborsi dan apa pengaruh aborsi bagi kesehatan. Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah abortus provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun merupakan cara yang paling berbahaya, abortus provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu abortus provocatus therapeuticus dan abortus provocatus criminalis. Adapun pengertian tentang aborsi menurut para ahli medis antara lain, yang pertama menurut Wigno Sastro, aborsi adalah terhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Yang kedua menurut Sardikin Ginaputra, aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Yang ketiga menurut Profesor Dr. Sukiyono Tuatmojo, di dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan, beliau mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Yang keempat, menurut Al-Ghazali, aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi. Dari pengertian aborsi menurut para ahli yang di atas, meskipun berbeda, tetapi secara menyeluruh memiliki kesamaan, yakni aborsi adalah penghentian, pengakhiran, dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya. Adapun pengaruh bagi kesehatan setelah aborsi biasanya akan mengalami keluhan nyeri atau kram perut, mual, lemas, dan pendarahan ringan selama beberapa hari. Pada kondisi tertentu, tindakan aborsi dapat menimbulkan masalah kesehatan serius. Beberapa bahaya aborsi yang dapat terjadi adalah A. Pendarahan. Salah satu risiko yang sering terjadi setelah aborsi adalah pendarahan berat melalui vagina. Dan B. Infeksi. Infeksi merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi akibat aborsi. C. Masalah psikologis. Tak hanya masalah fisik, trauma psikologis juga dapat dirasakan oleh wanita yang menjalani aborsi. Dan setelah aborsi, risiko gangguan kesuburan tetap ada jika pasien mengalami pendarahan parah, infeksi pada rahim yang tidak ditangani, atau kerusakan dinding rahim. Oleh karena itu, saat hendak menjalani aborsi perlu dilakukan pemeriksaan medis dan pertimbangan dari dokter. Dengan masih tingginya aborsi saat ini, itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan remaja putri tentang risiko tindakan aborsi terhadap kesehatan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah memasukkan materi mengenai kesehatan reproduksi yang terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam serta pendidikan jasmani dan kesehatan sesuai dengan usia siswa. Seluruh pemangku kepentingan terkait juga perlu terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi sedini mungkin, yaitu sejak remaja. Sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi harus ditekankan pada layanan kesehatan reproduksi melalui layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa prakehamilan, selama kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan.